Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita untuk terus-menerus memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang enggak terhingga dalam hidup kita selama ini. Dan sebagian besarnya nikmat itu kita enggak pernah minta, tapi Allah kasih. Salah satu nikmat yang kita enggak pernah minta dan Allah kasih dan sangat berharga itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kita dilahirkan dari orang tua muslim, kita tinggal di lingkungan dan masyarakat yang mayoritas muslim. Itu nikmat yang kita gak pernah minta. Tapi karena Allah sayang sama kita, Allah kasih tetap buat kita. Kalau dibandingkan dengan orang lain yang mencari Islam itu dengan proses yang panjang, proses yang rumit, kayak Salman Al-Farisi yang harus jadi budak dulu untuk menemukan Islam, harus dijual dulu untuk menemukan Islam, harus dirampok dulu di tengah jalan untuk menemukan Islam. Kayak Suhaib bin Amr harus jatuh bangun dulu, harus miskin dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Ada banyak proses yang dilalui orang lain dan sulit. Itu terjadi di zaman sahabat dan terjadi juga di zaman kita sekarang. Ada orang yang harus mengalami second life dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Harus ngalamin pengalaman spiritual yang rumit dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Kita dikasih nikmat itu sama Allah tanpa harus susah-susah. Lahir udah sebagai muslim. Orang tua dua-duanya muslim. Masyarakatnya mayoritas muslim. Kebayang gak kalau kita lahir sebagai muslim, orang tua muslim tapi di Rohingya? Yang berislamnya susah banget. Makin kelihatan Islamnya, makin kelihatan solehnya, makin besar ancamannya. Dibakar hidup-hidup, digorok di depan keluarga, orang tua, pasangan dan anak perempuannya dinonai di depan dia, dan dia nggak bisa buat apa-apa. Berislam yang sangat luar biasa beratnya di sana teh. Atau di Suriah, di Palestina, yang Palestina mungkin udah hampir 1 abad, udah lebih dari 60 tahun mereka dijajah. Atau nenek moyang kita lah yang berislam dulu di zaman Jepang dan Belanda susah. Sekarang kita Allah beri nikmat yang kita gak minta. Lahir setelah Indonesia merdeka, lahir setelah masa-masa sulit ketika awal-awal Indonesia merdeka, lahir di lingkungan kaum muslimin yang mayoritasnya di Bandung pula. Karena ada beberapa wilayah di Indonesia yang berislam juga masih susah sampai sekarang. Dengan konflik-konflik sosial yang kadang-kadang, konflik horizontal yang kadang-kadang terjadi itu sampai kita ketakutan gitu. Kok ada di suatu wilayah yang umat Islam itu yang kayak dulu tahun 2000 berapa dulu, 2001 yang sempat rame tuh di Ambon, di Poso. Alhamdulillah kita di Bandung. Pernah minta gak lahir sebagai orang Bandung? Gak pernah. Tapi Allah kasih nikmat lahir sebagai orang Bandung. Dan saya aja orang Aceh cemburu sama orang Bandung. Alhamdulillah Allah takdirkan saya tinggal di Bandung. Ini nikmat yang besar. Tanpa saya mengeluh sebagai orang Aceh, karena itu juga nikmat yang luar biasa buat saya. Karena bisa dibilang itu sesuatu karunia. Tapi Bandung punya nikmat lain yang mungkin orang Aceh gak punya. Orang Aceh punya nikmat lain yang jelas kita dilahirkan dalam suasana yang sangat nyaman. Berislamnya tuh gak repot. Ini layak disyukuri oleh kita setiap hari. Karena kalau kita gak mensyukuri ini, nanti Allah akan cabut satu aja. Bukan iman, bukan hidayah yang dicabut, tapi berislamnya yang dicabut. Nikmat berislamnya. Dibikin berislam kita susah. Dibikin berislam kita itu repot. Gampang banget buat Allah. Dimunculkan di antara kita seorang pemimpin yang zalim aja udah repot loh. Mau bikin taklim repot, mau ngaji repot, di sekolah pendidikan Islamnya dihapus segala macam kayak Turki beberapa waktu yang lalu. Itu kan berislamnya repot kan. Di Turki mau azan aja nggak boleh pakai bahasa Arab. Udah gitu isi dari azan itu ada dihapus beberapa kalimat-kalimat yang sakral dalam Islam. Kayak kalimat hayya 'alal falah misalnya. Atau taklim-taklim, khutbah-khutbah mulai di style sama negaranya sekuler, sehingga kita dengerin khutbah tuh kayak garing gitu. Lama-lama kegaringan yang dipelihara bertahun-tahun buat kita makin gak ngerti agama. Begitu gak ngerti agama, gampang frustasi, depresi, tingkat stres tinggi, mulai kasus-kasus bunuh diri meningkat. Ini berislam sudah dicabut nikmatnya oleh Allah. Kalau kita enggak syukurin. Nah, kita syukurin alhamdulillah atas nikmat iman, Islam, hidayah,
lahir dalam lingkungan mayoritas muslim yang nyaman di Indonesia. Mudah-mudahan dengan kayak gitu Allah tambahkan nikmat berislam. Gimana Allah tambahkan nikmat berislam? Mengekspresikan keislaman itu disupport sama pemerintah. Karena mengekspresikan keislaman itu insya Allah gak akan ganggu orang lain kok. Konsep agama Islam itu kan udah ideal banget ya. Gak mungkin kita taat dengan agama kita terus ngeganggu agama lain. Itu mustahil, gak ada dalam kamus Islam kayak gitu. Jadi gak usah khawatir ketika kita taat dengan syariat Islam, agama Islam. Ketika kita mengekspresikan keislaman kita, gak usah khawatir. Justru itu jadi sebuah kebaikan karena sifat dasar Islam itu rahmatan lil alamin. Makin orang Islam mengerti agamanya, makin dia rahmah kepada orang lain. Gak mungkin makin ngerti agama makin galak. Gak mungkin. Dia galaknya bukan ke orang lain, galaknya kepada kemungkaran. Nah, kalau itu memang semuanya harus kita galak. Bukan orang Islam doang, manusia mah harus galak kepada kebatilan, kemungkaran, bahasa kita ya. Kalau bahasa umumnya kejahatan. Harus galak dong dengan kejahatan. Kalau enggak kejahatan merajalela. Galak dengan kriminal-kriminal yang luar biasa merajalela. Galak dengan orang yang membunuh bayi enggak berdosa, apa kurang, emang enggak boleh galak. Bayi dibuang di kebun gitu, emang enggak boleh galak. Harus galak. Karena kalau enggak galak kejahatan itu merajalela. Tapi bukan kepada orangnya, etnisnya, agamanya. Kita ngerti banget lah kayak gitu-gitu. Diajarkan oleh orang tua kita, ulama-ulama kita. Yang di atas semua itu diajarkan oleh nilai-nilai agama kita. Kita ngerti banget, gak usah diguruin dalam bab itu. Gak usah dikasih tahu, itu kita ngerti. Jadi makin kita berislam, insya Allah makin kita rahmah kepada orang lain. Ini kalau kita syukurin, Allah akan angkat untuk kita pemimpin yang semakin kita syukuri, semakin baik pemimpinnya. Semakin kita syukuri nikmat berislam, semakin baik pemimpinnya. Kebayang gak sih enaknya kita jadi muslim? Ini cita-cita saya pribadi. Sholat, muazzinnya wakil presiden kan? Hayya 'alas shalah. Lembut azannya. Siapa? Wakil presiden. Istiqlal. Hayya 'alas shalah. Azan subuh. Wakil gubernur. Wakil wali kota. Imamnya wali kota, gubernur, presiden. Bacanya bukan Al-Ikhlas. Bacaannya itu ayat-ayat yang baper banget gitu. Al-Ikhlas keren, cuman itu kesannya ya. Al-Ikhlas kita gak meremehkan sama sekali. Kesannya kesan orang yang baru belajar lah ya, Al-Ikhlas. Ini bacaannya tuh bacaan ayat-ayat yang baper. Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah. Kebayang gak presiden? La uqsimu biyaumil qiyamah. Wah, takbir saya teh. Sujud syukur tuh kalau dapat presiden kayak gitu tuh. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Wah, itu benar-benar nikmat dari langit untuk bangsa Indonesia tuh. Nikmat dari langit tuh untuk warga Jawa Barat. Nikmat dari langit tuh untuk warga Bandung. Kalau imam kita adalah jangan dipisahin lagi imam masjid dengan imam pemerintahan. Karena dalam Islam gak ada pemisahan tentang itu. Dulu Abu Bakar ya imam juga. Umar ya imam juga dengan kapasitasnya. Puncaknya Utsman dan Ali. Karena Utsman ini ulama Al-Quran, Ali ini ulama banyak ilmu dalam Islam. Sampai seorang presiden kayak Utsman tuh. Lagi ngajarin Al-Quran di dalam Masjid Istiqlal. Namanya dulu Nabawi. Di Masjid Istiqlal lagi ngajarin Quran nih. Tiba-tiba datang murid di pintu masjid, gak sengaja ngelihat cewek lagi lewat, kesingkap jilbabnya karena angin. Dia pikir karena gak sengaja, sekilas cuma rambut doang, gak istighfar. Ah, itu mah sepele gitu, receh. Dosa receh. Masuklah dia ke masjid. Presiden bilang gini, kenapa ada yang masuk ke dalam majelis kita, sementara di dalam matanya masih ada bekas dosa? Ini presiden punya telepati yang luar biasa nih. Kenapa masuk ke dalam majelis kita seseorang yang di matanya masih ada bekas dosa? Orang itu nanya, ya Amirul Mukminin, apakah telah turun wahyu kepada anda sementara tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah? Maksudnya gimana anda tahu saya baru melihat dosa di luar padahal gak ada yang lihat selain saya sendiri gitu. Kata Utsman bin Affan, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan farasah, jadi bahasa Indonesia firasat. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Presiden segitu firasatnya coba. Sampai dosa yang dia gak lihat tahu. Kan berarti keren banget nih presiden. Dan ini adalah wujud
dari kesolihan masyarakat. Makanya Allah berilah pemimpin yang soleh untuk mereka. Karena pemimpin itu gambaran dari kita. Kalau bahasa Nabi itu pemimpin adalah hasil dari gimana masyarakatnya. Kalau pedagang-pedagang pada jujur, Allah kasih pemimpin yang jujur. Jadi jangan selalu hanya nyalahin pemimpin. Jangan-jangan pemimpin kita banyak yang korupsi karena pedagang juga dalam kelas yang lebih kecil gak jujur dagangannya juga kan. Mau beli buah naga, dari pas kita lewat tulisannya 1 kilo 10.000. Pas kita berhenti, Pak yang 10.000 yang itu. Loh, ternyata 10.000 di bawah gak kelihatan. Yang di display 20.000, tapi tulisnya 10.000. Gimana kita mau dapat pemimpin yang jujur? Bukankah salah satu cara Allah menghukum masyarakat yang curang adalah dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang curang? Dan Allah tahan air hujan, itu hukuman. Jadi bukan dari pemimpinnya, balik lagi kepada kita. Syukuri nikmat itu. Itu kemenangan dakwah buat saya ya. Saya gak tahu masalah politik, tapi dari angle saya sebagai orang sebutnya ustadz nih, harapan besar saya tuh pengen banget sholat suasananya kayak di Masjid Nabawi di zaman para Khulafaur Rasyidin. Itu keren banget. Yang azannya wakil presiden, wakil gubernur, wakil wali kota, yang imamnya adalah orang nomor satunya. Dengan bacaan yang fasih dan dia menghayati bacaan itu. Dan insya Allah ini bukan berarti jangan politisasi agama. Enggak sama sekali, bukan urusan itu. Apa salahnya kita berharap pemimpin kita bacaan Al-Qurannya bagus kan? Bukankah itu bagian dari kesolehan kita dalam menerapkan agama Allah? Dan itu bukan hal yang berlebihan. Buat apa bacaan bagus tapi korupsi? Ya insya Allah itu kan bacaan bagus indikasi bahwa dia udah gak korupsi. Kita berharapnya kayak gitu, itu puncaknya. Saya gak perlu ngomongin bab korupsi, bab empati segala macam. Pastinya mudah-mudahan itu wajah displaynya adalah bacaan bagus. Tapi karakternya pastinya jujur, merakyat, adil, kayak gitu-gitulah. Sekarang kita syukurin dulu nih nikmat berislam kita. Mudah-mudahan Allah terus memberi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita dan mengangkat untuk kita pemimpin-pemimpin yang seperti harapan-harapan orang yang beriman. Syukuri nikmat berislam kita. Nikmat hidayah, taubat, hijrah kita. Nanti Allah akan tambahkan. Suasana keislaman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika suatu negeri bisa berislam dengan nyaman, berarti negeri itu dapat nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Karena dikasih harta, belum tentu negeri itu nyaman. Buktinya beberapa negara maju yang kita lihat futuristik banget, angka bunuh dirinya tinggi. Bukan berarti gak penting ya, penting. Cuman itu doang gak cukup. Dikasih alam yang indah, kalau gak bisa dikelola malah jadi musibah. Tapi kalau dikasih keislaman dan hidayah, maka Allah SWT akan cukupkan yang lain-lain. Harta akan diberkahi, alam akan diberkahi, sosialnya akan diberkahi. Semua jadi berkah gara-gara keislaman. Tapi kalau Islam dicabut, keberkahan itu juga akan hilang. Walaupun kita punya materi-materi itu. Sama kayak keluarga. Kalau keluarganya soleh, Allah cukupkan rezekinya. Allah bahagiakan hatinya. Allah sehatkan tubuhnya. Allah nyamankan suasana keluarganya. Tapi kalau orang dikasih harta doang tapi gak dikasih kesolehan di dalam keluarga itu, justru harta penyebab kekacauan di dalam keluarga itu. Syukuri nikmat berislam. Yang kedua, cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat kita bisa benar-benar menatap wajah Nabi. Oh, ini yang namanya Rasulullah Muhammad. Pantesan kok seluruh dunia itu kagum kepada beliau. Tajdid, perbaharui. Kalau saya memperbaharuinya kadang-kadang selain dengan baca sirah, baca hadis. Karena iman kita kan lemah ya. Harus di-charge itu bukan mingguan, bulanan, harian kayaknya. Kalau sahabat mingguan cukup, kita harian. Karena cepat banget dropnya. Kayak handphone udah rusak. Baru di-charge udah ngedrop. Tadi siang baru di-charge. Jam 2 siang, jam 1 di-charge, jam 2 udah tinggal 5%. Nih handphone hati kita ini lagi ngedrop. Cas lagi. Salah satunya saya kadang-kadang ngecasnya lewat kayak nasyid-nasyid, lagu-lagu tentang keistimewaan Nabi, kayak Nabi itu tersenyum. Tadi sore pas lagi jalan ke sini di mobil dengerin tabassum atau tabassam. Nabi itu suka senyum. Kenapa kamu kok kerung? Bahasa liriknya tuh. Nabi aja suka senyum. Kenapa tuh cebedut wae gitu ya.
Oh ya udah, saya lagi di mobil, tadinya gini. Nabi aja tersenyum. Itu mendoktrin loh, ke bawah loh. Terus Nabi, laukana bainana, Nabi seandainya Nabi ada di tengah-tengah kita, itu benar-benar haru loh. Begitu dengar backsound aja, nggak usah lagu, backsound sebuah booster tentang yang kayak gitu-gitu Tokyo Cinderella Story atau apalah kayak gitu-gitulah, saya nggak ngerti. Korea-Koreaan lah, Jepang-Jepanan. Kok jadi kayak ingat lagi yang dulu, terus tiba-tiba yang tadi kayak perasaan tadi asik-asik aja, tiba-tiba pas dengar lagu itu jadi kayak keinget lagi dia. Dengerin deh lagu-lagu tentang Nabi biar kita jadi salawat-salawat tentang Nabi biar kita gak nge-refresh hati. Gak tahu teman-teman ya, kalau saya jujur pribadi ini kalau dengar lagu-lagu tertentu tuh bisa kayak apa gitu. Apalagi lagunya sebutlah misalnya Cinta Kita Berakhir di Januari. Kan itu kayak kena banget, sama banget ya kisahnya sama saya, suka ke bawah-bawah gitu. Belum lagi nanti lagu-lagu yang pokoknya lagu-lagu mellow tuh bisa bikin refresh semangat rasa kita. Kenapa enggak lagu tentang Nabi Muhammad SAW? Selain pastinya sirah, hadis, sholawat udah pasti lah itu mah. Karena gimana-gimana juga kita butuh entertain, manusiawi. Dan Allah menciptakan itu untuk kita nikmati. Benar-benar kita coba setiap hari belajar teman-teman, belajar mencintai Nabi. Yang paling layak dicintai dalam hidup kita itu pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, keempat adalah pasangan dan keluarga kita, qurrata ayun. Kalau yang belum punya minimal 3 dulu lah. Allah, Nabi dan orang tua. Itu urutan, ini bukan acak, urutan. Jadi kayaknya gak fair kalau kita cinta banget sama orang tua kita, apalagi cinta banget dengan itu. Tapi ke Allah Rasulnya tuh kayak gak ada greget-gregetnya, biasa-biasa aja. Giliran nama dia disebutin, kita langsung kayak Giliran nama Allah disebutin biasa aja, gak ada rasa wajilat qulubuhum. Nah ini kayak gak fair menurut saya. Belajar deh, pelan-pelan dibangun itu. Takjub sama Allah, ingat betapa baiknya Allah sama kita. Takjub sama Nabi, ingat betapa baiknya Nabi sama kita. Kalau saya sekarang membiasakan setiap, karena saya pengen respect banget sama Nabi semampu saya. Kalau sholawat sama Nabi itu saya takzim, menghargai. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina, takzim banget. Kenapa? Sosok yang memang layak ditakzimin. Gak usah kita, malaikat aja takzim sama Nabi. Kayak hormat banget ya, respect banget. Malaikat aja respect banget sama Nabi Muhammad. Malaikat tuh sayang banget sama Nabi. Sampai Jibril tuh pas ngedampingin Nabi wafat, Nabi lagi sakaratul maut, Jibril buang muka. Nabi tanya, ya Jibril kamu benci ngeliat wajah saya? Enggak ya Rasul, saya enggak tega. Kayak seorang ayah yang anaknya lagi mau diinfus, bayinya lagi diinfus, lagi disuntik, kan enggak tega banget kan ngelihatnya ya. Kayak gitulah Jibril kepada Rasulullah SAW. Enggak tega Jibril mau ngelihat Nabi lagi tarik nyawanya. Apalagi Aisyah yang mangkuin Nabi. Apalagi istri-istri Nabi yang lain yang lihat Nabi dalam keadaan susah. Keringat beliau, keringat dingin karena sakaratul maut. Nabi dalam keadaan kayak gitu, yang diingat siapa? Kita, ummati. Ya Allah gimana? Karena Nabi pengen make sure ke Allah, kalau nanti di akhirat beliau bisa mensyafaati kita. Itu deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir itu adalah make sure kalau Nabi itu bisa syafaatin umatnya. Itu tuh deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir loh. Ya Allah beri saya kesempatan mensyafaati umat saya. Beri kesempatan umat saya masuk surga duluan. Umat saya. Sampai Allah ya. Baru tenang beliau kembali kepada Allah. Itu permintaan terakhir Nabi. Kalau kita kan permintaan terakhir mungkin gak akan keingat orang lain. Jangankan orang lain, mungkin keluarga aja gak ingat. Pasti diri sendiri yang kita pikirin kan. Kalau Nabi yang dipikirin orang yang gak kenal sama beliau. Terus kita kenapa masih kikir untuk berselawat sama beliau? Beliau aja yang gak kenal sama kita terus berusaha untuk memberi syafaat buat kita. Masa salawat aja males? Sallallahu alaihi wasallam. Dan kenabian beliau memang luar biasa. Saya baru dengar ada sebuah cerita nih, keren nih. Dulu tuh ada seorang laki-laki namanya Ahban. Ahban ini penggembala domba gitu. Lagi menggembala domba ya. Tiba-tiba ada seekor serigala naik ke atas puncak bukit. Terus bicara kayak manusia. Ini di zaman Nabi.
seekor serigala naik ke atas bukit, ngelihat domba yang banyak digembalain sama Ahban. Dia bilang, "Ya Ahban, kenapa kamu menghalangi dan menghalangi saya dari rezeki yang Allah tentukan untuk saya?" Kata serigala, "Mana rezekinya? Domba. Kan dikawal terus sama Ahban nih." Sehingga serigala gak bisa mendekat. Sehingga serigala ngeluh gitu, curhat gitu teh. "Wahai Ahban, kenapa kamu menghalang-halangi rezeki Allah untuk saya berupa domba-domba?" Ahban lihat kanan kiri, mana orang yang ngomong? Kata serigala, "Saya." "Oh kamu? Ajaban. Mengagumkan sekali serigala bisa bicara seperti manusia." Kata Ahban, kata serigala, "Ada yang lebih mengagumkan daripada ini." "Apa?" "Ada seorang laki-laki di Madinah dan dia adalah utusan Allah. Dialah yang paling mengagumkan, lebih gempar daripada serigala bisa ngomong." Beneran. Nih Ahban ini orang Madinah, dia nggak tahu tentang kenabian Rasulullah. Pulanglah dia ke kampungnya, dia nanya tentang Muhammad, tentang kenabian, datanglah kepada Rasulullah. Begitu Ahban bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tersenyum dan mengatakan, "Apa yang dikatakan serigala itu kepadamu, wahai Ahban?" Dia makin kaget. "Ya Muhammad, bagaimana kamu tahu tentang apa yang saya bicarakan dengan serigala?" "Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala sesuatu." Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Banyak banget bukti-bukti kebesaran itu. Jadi nggak usah ragu lagi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, orang terpilih yang Allah aja udah maafin kesalahan beliau tapi nggak menyebutkan kesalahannya. Tapi Allah maafin, tapi nggak disebutin kesalahannya. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.